Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Latifah di mata pembelajaran fikih. Lah, kali ini Ustazah Latifah akan membahas tentang 8 mustahik zakat fitrah. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sebetulnya mustahik ini adalah sebutan bagi orang yang menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Adapun dalil nakli atau landasan hukum tentang mustahik zakat ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dapat kita simpulkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ini terdapat 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah ataupun zakat mal dari orang-orang yang Allah mampukan. Oke, kita akan masuk ke 8 mustahik zakat tadi. Yang pertama adalah fakir. Jadi fakir dan miskin itu berbeda ya. Kalau fakir adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan tetap, kehidupan sehari-harinya masih sangat kekurangan. Ya, jadi dia kerjanya serabutan, terus nggak punya harta benda yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang dinamakan dengan fakir. Jadi nggak punya harta, pekerjaannya juga tidak tetap. Selanjutnya adalah miskin. Miskin adalah orang yang punya harta dan pekerjaan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaan fakir dan miskin. Kalau fakir nggak punya harta dan nggak punya pekerjaan tetap, tapi kalau orang miskin dia punya harta dan pekerjaan, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya adalah amil zakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh daerah setempat untuk mengurus, mengelola, dan membagikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak. Jadi amil zakat ini mereka juga berhak mendapatkan zakat fitrah yang sudah dikumpulkannya. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan kasih sayang dari umat muslim agar keimanan mereka semakin teguh. Selanjutnya yang kelima adalah hamba sahaya atau budak. Jadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat ada orang-orang muslim yang dijadikan budak atau dibeli dan dikuasai oleh majikannya. Nah, para sahabat yang memang Allah takdirkan kaya raya, mereka mendapatkan kewajiban untuk membeli atau membebaskan budak-budak yang sudah dikuasai oleh majikan-majikan kafir mereka, sehingga budak-budak tersebut menjadi merdeka. Untuk di zaman sekarang,
hamba sahaya atau budak ini sudah tidak ada lagi. Selanjutnya adalah gorim. Gorim adalah orang-orang yang punya hutang tapi ia tidak mampu melunasi karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi hanya untuk dirinya sendiri saja penghasilannya itu, misalkan untuk makan anak-anaknya itu pun kadang masih kurang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah hutang di sini maksudnya adalah bukan hutang-hutang yang dikarenakan hawa nafsu. Misalnya adalah hutang karena pengen punya mobil, pengen punya perhiasan, bukan seperti itu. Tapi hutang dikarenakan memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti memberi makan anak-anaknya atau membayar pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya adalah nomor 7, fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Jadi misalkan para mustahid atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah, para pembela-pembela yang ada di daerah Palestina, bahkan misalkan ada para tentara ataupun polisi yang sedang bertugas dan mereka dalam keadaan yang luar biasa kelaparan misalkan, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Selanjutnya adalah ibnu sabil atau musafir. Jadi musafir itu adalah orang-orang dalam perjalanan. Nah, ibnu sabil atau musafir ini adalah orang yang memerlukan bantuan karena kehabisan bekal dalam perjalanannya. Misalkan ketika ada orang mudik, kan mudik itu karena Allah juga, perjalanan karena ingin menyambung silaturahmi. Jadi harus dipahami bahwa musafir di sini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan karena memang atas dasar Allah, karena alasannya itu Allah, bukan sesuatu yang berbau kemaksiatan. Jadi tujuan dari perjalanannya adalah untuk kebaikan. Nah, akan ada masanya misalkan dalam perjalanan itu kok uangnya habis sehingga dia tidak punya bensin atau nggak punya makanan untuk dimakan dalam perjalanannya itu. Maka orang-orang atau masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut diberikan kewajiban oleh Allah untuk memberikan sebagian harta atau zakatnya kepada musafir tersebut. Nah, itu dia pembahasan kita tentang 8 mustahik zakat. Harap dipelajari dan dihafalkan betul-betul ke-8 golongan tersebut ya. Karena ini akan bermanfaat bagi kalian ketika nanti benar-benar sudah ada di masyarakat atau bahkan menjadi amil zakat, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.